Selamat pagi, semangat pagi Sobat Semaga dimanapun berada. Kali ini kembali lagi di podcastnya Optimis, obrolan positif, motivatif, inspiratif untuk sukses terbaik SMA Negeri 3 Semarang yang pastinya selalu asyik, smart, dan up to date. Baik, kita kembali lagi bersama saya Diana Maria dan juga tim broadcasting SMA Negeri 3 Semarang. Sangat senang menyapa Sobat Semaga dimanapun berada. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tentunya menarik ya. Saat ini kita kedatangan tamu dari Satpol PP, yaitu dari Kabid Bimas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan beliau Bapak Eko Marianto, Eskom Mkom. Selamat pagi. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Oke Bapak, bagaimana kesibukan Bapak sehari-hari? Alhamdulillah cukup lumayan lah kita sebagai Satpol PP. Seperti hari ini kita mengunjungi SMA Negeri 3 Semarang sebagai bagian dari program kami Satpol PP School. Oh iya baik, Bapak kalau boleh tahu bisa diceritakan Bapak tentang bidang Bapak di Satpol PP Bapak? Oh, secara keseluruhan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah suatu lembaga pemerintah di bawah gubernur yang mempunyai tugas bagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 255 ayat 1 bahwa kami tugas Satpol PP yaitu yang pertama menegakkan perda dan perkada, yaitu peraturan daerah di mana yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama DPRD, kemudian peraturan kepala daerah atau biasa kita kenal dengan peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, yang di dalamnya adalah bagian yang suatu hal yang integral bahwa ketentraman di masyarakat itu harus selalu kita jaga agar kondusivitas wilayah di masing-masing daerah itu bisa selalu dalam kondisi yang aman, karena masyarakat kan inginnya aman dan nyaman. Yang terakhir itu tugas kami Satpol PP yaitu melaksanakan perlindungan masyarakat. Jadi salah satunya ini kami hadir ke SMA Negeri 3 Semarang. Sebelum-sebelumnya kami juga sudah hadir di SMA SMK di seluruh Jawa Tengah, karena sejak pengalihan kewenangan di mana pendidikan menengah itu menjadi kewenangan provinsi, maka sejak itu pula Satpol PP Provinsi menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan pada khususnya dan dengan SMA-SMA untuk kita memberikan sosialisasi tugas Satpol PP ataupun dalam menjamin bahwa masyarakat di Jawa Tengah ini khususnya anak-anak SMA dan SMK mendapat perlindungan dari kami. Iya Bapak, sangat menarik sekali ya Pak. Baik Bapak, saya sedikit pertanyaan mengenai pendidikan Bapak. Ini sangat menarik sekali, terutama peran Satpol PP dalam dunia pendidikan itu ternyata sangat luas Bapak. Bapak bisa menceritakan tentang peran khusus Satpol PP ini untuk dunia pendidikan itu seperti apa Bapak, menurut Bapak? Secara spesifik untuk di kami kan memang tidak ada, kami harus memberikan suatu hal bagi pendidikan karena memang di kewenangan kami hanya di bidang Tertibum Linmas, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tetapi bahwa sejauh ini yang tadi kita sampaikan di awal, SMA kemudian SMK baik negeri dan swasta itu kan sekarang kewenangannya ada di provinsi. Maka bagaimana itu mereka sudah menjadi bagian dari pemerintah provinsi, makanya kita Satpol PP Provinsi punya setidaknya kepedulian kepada teman-teman di sekolah agar tahu bahwa kami itu hadir di sekolah bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat murid-murid ataupun siswa itu jadi istilahnya apatis terhadap kita. Karena banyak sih beredar di medsos sekarang ini bahwa stigma terhadap Satpol PP itu kan masih sangat buruk gitu kan, terkait yang tadi ngejar-ngejar PKL tadi disampaikan pada waktu sosialisasi di apel, kemudian darui pelajar yang suka membolos, karena pada dasarnya kami ingin bahwa anak-anak sekolah
di wilayah Provinsi Jawa Tengah itu mendapat jaminan dia dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Makanya kami berusaha yang melakukan patroli rutin terutama di jam-jam sekolah, bukan tadi menggaruk, bukan, kami pengen menertibkan. Kata dasar menertibkan dan menggaruk itu kan berbeda. Iya, betul. Jadi menertibkan bahwa ini maksudnya anak-anak ada kenapa kok jam-jam sekolah dia nggak ada di sekolah. Itulah yang kita ingin, ini anak-anak kita itu bisa tertib. Sekali lagi tertib, bahwa memang kita pengen itu dibangun dari diri mereka sendiri, bahwa saya mau berangkat sekolah niatnya dari rumah itu ya sekolah, bukan terus kemana-mana, ada yang ke PS-an, ada yang nongkrong di mana, itulah yang tidak ingin itu terjadi. Jadi secara spesifik kami tidak menyuruh anak-anak untuk melakukan hal-hal yang apa, itu melarang ataupun tidak, tapi kami hadir dan terjun. Jadi kami hadir di teman-teman sekolah, kami ada program yang salah satunya Satpol PP Ghost to School ini, kemudian nanti ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa melibatkan kami sangat senang sekali. Jadi bagian dari masing-masing sekolah ataupun secara keseluruhan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik Bapak. Sangat luas sekali ternyata Bapak. Bapak, kalau tidak salah tadi Bapak menyinggung tentang stigma masyarakat ataupun para pelajar tentang Satpol PP. Begitu rendah gitu Pak. Mungkin bisa dikatakan membuat takut para pelajar gitu untuk membolos gitu Pak. Nah, untuk upaya-upaya sendiri yang dilakukan oleh Satpol PP, bagaimana cara Satpol PP itu meyakinkan masyarakat atau tentunya terutama pada pelajar supaya tidak takut dengan Satpol PP, terus kemudian tidak berstigma yang buruk atau negatif mengenai Satpol PP gitu Bapak. Bisa diceritakan upaya apa yang sudah dilakukan dan akan diperbaiki, akan dilakukan di masa yang akan datang nanti. Siap. Terima kasih. Ini memang riset pun membuktikan bahwa masih di kalangan pelajar, masyarakat, stigma terhadap Satpol PP itu masih cukup tidak baik ya. Betul. Makanya pada waktu itu sejak kepala Satpol PP kami, mungkin alumni dari SMA 3 itu, Pak Sinung, Beliau Ramadi yang sekarang di PJ Wali Kota Surakarta. Beliau saat itu menginginkan mau merubah image Satpol PP yang di luar tadinya garang, sangar, jadi Satpol PP yang humanis. Humanis, adapun caranya yaitu kita harus dekat dengan masyarakat. Jangan merasa bahwa Satpol PP itu lebih dari masyarakat pada benda. Sebagai contoh pada waktu itu menginginkan Satpol PP yang humanis, yang pertama itu tadi kita terjun ke masyarakat. Waktu itu kita mau mensterilkan trotoar yang ada di dekat kantor Satpol PP itu, kita ajak masyarakat, yuk Pak, kita ingatkan ini kan trotoar itu untuk pejalan kaki. Seandainya Bapak Ibu sekalian nanti turun di jalan yang itu bersinggungan langsung dengan kendaraan, kan resikonya tinggi. Makanya harus kita buat trotoar itu peruntukannya ya untuk pejalan kaki. Kemudian setiap hari Jumat ada program yang namanya Satpol PP Berkah. Jadi kami pada waktu itu memberikan semacam Jumat Berkah itu, Mbak. Kita sediakan makanan di depan kantor Satpol PP, kemudian dari lalu lalang jalan kaki yang lewat kita berikan sebagai suatu bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat, bahwa Satpol itu tidak sekarang yang dipikirkan lah gitu. Kita rubah. Kemudian lanjut tadi ada program kita harus terjun ke sekolah, karena mayoritas penduduk kita itu kan pelajar. Jadi kalau tidak kita dekati pelajar, beliau menginginkan itu tadi ada program Satpol PP Ghost to School, bahkan sempat ada Satpol PP Ghost to Kampus, Satpol PP Ghost to Pesantren. Kita juga udah coba. Itulah upaya-upaya kita untuk tadi merubah stigma. Memang tidak mudah, tapi harus kita mulai dari sekarang. Makanya kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri ke masyarakat, ke teman-teman di sekolah, bahwa kita bisa melakukan upaya-upaya lain bagi teman-teman yang di sekolah untuk tidak merasa takut lagi, tidak merasa istilahnya fobia kepada Satpol PP. Jadi kalau bayangannya begitu Satpol PP, wah habis ini mau digaruk, habis ini itu hilang lah. Sedikit-sedikit. Nah ini alhamdulillah kita juga dibantu dengan
model podcast semacam ini nanti dengan bisa dilihat oleh semua masyarakat ataupun kalangan pelajar, kita jadi tahu bahwa oh, Satpol PP itu bisa jadi sahabat pelajar. Betul. Kami pengennya seperti itu. Jadi teman-teman yang di sekolah tidak segan, tidak malu, tidak takut untuk kita Satpol PP itu datang di sana. Betul, Pak Eko. Pak Eko, ini jawabannya sangat sudah melengkapi ya Pak sepertinya. Tapi ini Bapak, saya tertarik dengan ternyata Satpol PP Goes to School itu merupakan upaya dari Satpol PP sendiri untuk mengurangi stigma negatif yang sering dilontarkan oleh para pelajar maupun masyarakat di kalangan sekitar kita. Nah, baik Bapak, terkait stigma tersebut yang akan lama terminimalisir begitu Bapak. Nah, selain program dari Satpol PP Goes to School yang terutama upaya yang dilakukan untuk mendekati pelajar begitu Bapak, PDKT gitu ya Pak. Iya, PDKT dulu sama pelajar supaya nggak takut begitu. Nah, apalagi Bapak selain Satpol PP Goes to School? Ada beberapa selain kita yang aktif langsung terjun ke lapangan dengan Satpol PP Goes to School, kita undang juga Pak. Dari teman-teman SMA, SMK, organisasi massa, organisasi pelajar untuk kita bersama-sama dengan Satpol PP itu menyelenggarakan bimbingan teknis. Kita ada semacam misalnya beberapa waktu yang lalu terkait BIMTEK, penanggulangan permasalahan COVID pada waktu itu. Bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara melakukan itu, kita coba jalin komunikasi dengan teman-teman di sekolah-sekolah, kita undang untuk ikut berperan serta aktif di dalam tadi membuat stigma-stigma yang buruk terhadap Satpol PP bisa hilang. Kita tadi ada dua arah yang tadi pertama kita terjun dengan Satpol PP itu, kemudian kita undang gantian teman-teman sekolah, kita undang dalam BIMTEK di Satpol PP, silahkan nanti jadi peserta, kemudian nanti kita berdiskusi bareng lewat FGD dan apapun sebagainya. Makanya kita kadang sudah menginformasikan juga ke teman-teman sekolah itu, Bu, ada itu tadi semacam kayak instansi tur gitu. Silahkan tur ke Satpol PP biar tahu sebenarnya isinya Satpol PP itu gimana gitu kan. Mungkin kita sudah pernah ada waktu mungkin di outing sekolah itu di museum itu pasti jelas, kemudian di kayak di pabrik atau sekali-kali ke Satpol PP lah gitu kan. Mungkin di teman-teman kami datang mungkin sudah pernah ya mengunjungi. Silahkan kita membuka pintu terhadap adik-adik semua di sekolah, silahkan untuk datang ke Satpol PP. Nanti kita lihatkan ini loh Satpol PP sebenarnya seperti apa. Kita ada seperti yang dipikirkan lah selama ini. Itu satu bentuk upaya kita untuk bisa selain Satpol PP Goes to School itu seperti itu. Kita libatkan mereka di dalam kegiatan Satpol PP. Informatif sekali, menarik sekali Bapak. Ini berarti ini nanti untuk SMA 3 Semarang bisa untuk lakukan outing class di kantor Satpol PP begitu Bapak. Sekali di Mabojo. Oh gitu Bapak. Untuk selain edukasi juga untuk perkenalan juga ya Pak. Ternyata Satpol PP di kalangan pelajar itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti begitu Bapak. Tapi memang banyak sekali peran Satpol PP untuk pendidikan, terutama untuk ketertiban nyamannya sistem pembelajaran di sekolah gitu Bapak. Oke Bapak, ini sangat informatif sekali Bapak. Jadi nanti bisa arahkan lagi begitu Bapak untuk dijadikan outing class seperti itu. Oke Pak Eko, Pak Eko saya ingin bertanya lagi mengenai tentang peran pendidikan begitu Bapak untuk Satpol PP itu sendiri. Nah, Bapak dari bidang Kabid Dinas Pembimbingan Masyarakat. Nah, Bapak ini saya ingin bertanya mengenai pengalaman menarik Pak Eko sendiri terhadap bidangnya seperti itu, Bapak. Pengalaman menarik banyak sih. Begitu saya dari awal kan masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak langsung ke Satpol PP, Mbak. Jadi saya mengawali CPNS itu di tahun 1999, sudah lama sekali. Saya masuk pertama kali juga masih kecil waktu itu. Jadi teman-teman waktu itu masih melanjutkan kuliah, saya sudah memutuskan untuk bekerja. Jadi saya masuk di CPNS pakai ijazah saya yang SMK waktu itu. Jadi setelah diterima, kebetulan ditempatkan pertama kali itu di Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah
Dan kemudian selama 10 tahun di awal berubah menjadi BKD Provinsi Jawa Tengah, saya bekerja di situ. Kemudian tahun 2011 saya pindah tugas, dimutasi ke Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tahun 2011 ke Dinas Pemuda dan Olahraga sampai dengan tahun 2015, cukup lama juga di sana. Kemudian setelah 2015 ini yang kadang jadi pengalaman yang unik dan mungkin sejarah hidup saya. Saya dipindah tugaskan ke rumah sakit jiwa Amino Gondotomo yang di Semarang. Wah, teman-teman saya pada waktu itu jadi bingung. Wah, ini kok kenapa ya? Oh, dia sakit jiwa ya? Pertama dipindahkan ke RSJ ya. Ternyata tidak seperti itu ternyata di stigma selama ini RSJ yang wah itu pasti wong edan. Enggak juga, Pak. Saya masuk ke sana ternyata unit jiwa itu dipisah dengan unit yang layanan. Jadi nggak usah khawatir kalau kita datang ke RSJ nanti akan ketemu orang lain. Enggak juga, gitu kan. Ternyata ada pelayanan umum, ada pelayanan yang khusus jiwa dan itu bangsanya terpisah. Jadi nggak perlu banget. Jadi 2015-2017 saya di RSJ, ya, mungkin kata teman-teman yang lain wah sudah waktunya Mas Eko wis waras gitu kan. Kemudian dimutasi ke Satpol PP di 2017, alhamdulillah sampai sekarang ini. Nah itulah sebenarnya bisa jadi motivasi buat adik-adik semua bahwa apa yang kita cita-citakan di awal itu tidak selamanya sama. Betul. Kan? Dulu saya di awal karena dari SMK bercita-cita pengen jadi pegawai pabrik elektronik yang ada di luar Jawa waktu itu. Nah, di Batam, teman-teman saya masih ada di sana waktu itu. Karena waktu itu lulus di waktu kondisi negara kita sedang krisis 98 waktu saya lulus SMK. Jadi ibu melarang. Ibu melarang untuk pergi jauh-jauh. Nggak tahu maksudnya apa, padahal saya kan cowok biasanya kalau cewek yang dilarang. Tapi itu tadi perlu adik-adik juga paham teman-teman saya bahwa orang tua pasti tahu yang terbaik buat anaknya, intinya kan itu. Jadi kita sering lihat sekarang ini adik-adik anak-anak itu jadi kurang hormat kepada orang tua, kurang hormat kepada guru. Bahkan viral kemarin kejadian yang di Kalimantan itu seorang siswa sampai nantang gurunya. Itu kan luar biasa. Jadi kami juga punya tugas teman-teman Satpol PP itu untuk memberikan tadi bagaimana fungsi orang tua dan guru itu di rumah maupun di sekolah itu sama. Jadi saat adik-adik berangkat dari rumah ke sekolah, orang tuanya sudah beralih menjadi guru. Saat tadi adik pulang, nanti dari guru berubah di orang tua. Jadi tolong adik-adik jadi paham tugas orang tua dan guru itu sama. Mereka pengen mendidik, pengen memberikan pelajaran bagi adik-adik untuk bisa jadi insya Allah kedepannya adalah masyarakat ataupun pemuda yang berguna bagi masa depan. Jadi jangan merasa orang tua dan guru itu memang tugasnya seperti itu, disepelekan jangan. Itu nanti berat ke depannya kalau kita menyampaikan orang tua dan guru. Makanya saya berpesan, kebetulan anak saya juga di SMA 3. Saat ini Bapak atau masih kelas berapa Bapak? Kelas 10. Nanti dicari sendiri. Ada malu. Laki-laki atau perempuan Bapak? Perempuan. Namanya cukup unik gitu kan. Namanya Cahaya. Cintamu ya. Agak mirip Bapak, saya juga mengajar ini. Dia saat itu juga pengen saya mau di SMA 3 ya, gitu kan. Ya sudah, karena keinginan seperti itu. Bagaimana upayamu untuk bisa seperti itu? Yang penting tugas-tugasmu sebagai anak di rumah dan nanti siswa di sekolah ada gurumu harus tetap sama. Saling memberikan penghormatan, patuh terhadap guru dan juga kepada orang tua. Intinya seperti itu, Pak. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Ini pembahasannya semakin hangat gitu nggih Pak nggih, mengenai pendidikan, kemudian pembimbingan juga terhadap masyarakat, mengenai stigma, kemudian stigma buruk atau negatif yang dilontarkan oleh masyarakat maupun kaum pelajar terhadap Satpol PP begitu Bapak. Tapi semoga nanti kedepannya stigma Satpol PP di mata masyarakat itu adalah hal yang positif begitu Bapak. Amin. Iya betul Bapak. Bapak terkait
pengalaman menarik di lingkungan pelajar khususnya di Kota Semarang itu ada Bapak yang menurut Pak Eko itu perlu dikuliti ataupun menurut pandangan Pak Eko yang paling berkesan gitu Bapak, bisa diceritakan Pak? Jadi pengalaman kami buat teman-teman pelajar yang di Kota Semarang itu ya namanya kota ya, pasti beda dengan yang teman-teman di kabupaten. Mereka banyak sekali akses baik di media sosial, kemudian di kalangan lingkungannya sendiri itu banyak sekali pengaruh-pengaruhnya kepada perilaku dari pelajar itu. Beberapa waktu lalu kita sudah tidak mendengar lagi adanya tawuran, tapi sekarang lagi ngetren, Mbak. Oh iya, gitu ya Pak. Beberapa pelajar-pelajar di sekolah-sekolah itu berusaha untuk eksis, tapi dalam hal yang tidak baik, yaitu tawuran itu tadi. Nah, itu jadi tugas kami juga karena Satpol PP terkait di Tribun Linmasnya, kami berupaya agar anak-anak itu kita tahu sendiri, remaja itu memang energinya luar biasa. Betul. Banyak istilahnya yang dilampiaskan itu harusnya bisa dibimbing ke arah ataupun tempat yang benar. Makanya banyak beberapa kita temuan pelajar itu yang ikut balap liar, trek-trekan. Kemudian yang tadi tawuran, mesti adu jotos atau belaya. Itu tadi kita pengen bahwa kepedulian dari masyarakat, kemudian dari pemerintah juga bahwa energi-energi yang dari remaja itu kita tangkap, kemudian kita salurkan ke tempat yang bagus dan semestinya hingga dia dapat tadi melampiaskan energinya yang suka balapan, balap liar itu mendingan yuk kita ajak bersama ke yang sirkuit. Sirkuit di Mijen itu kan baru dan Kota Semarang sudah menyediakan. Yuk kita ajak adik-adik ke sana untuk menikmati yang sirkuit balapan di sana. Jadi sudah tidak mengganggu lagi yang tadinya di jalanan membahayakan, sudah terwadai jalan. Kemudian tadi yang suka berkelahi, kemudian suka adu jotos, kita wadahi di Komplek Jatidiri itu banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang basicnya bela diri. Ada Trawong Derajat, ada MMA, ada tinju. Silahkan adik-adik semua itu bisa ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan semacam itu dan diwadahi, bahkan nanti bisa berujung prestasi. Jadi memang kota besar itu banyak sekali permasalahannya. Salah satunya itu tadi kehidupan pelajar yang karena banyaknya input, masukan, lingkungan juga mengaruhi sehingga banyak pelajar yang tidak kuat mentalnya, itu tadi dia ikut-ikutan, sebenarnya ikut-ikutan gitu kan. Jadi hanya wah koncoku melu kok saya tak ikut, oh kayak kakakku seniorku ikut. Nah itulah yang mereka lagi cari jati diri. Makanya pihak sekolah, masyarakat, kami pun juga berusaha untuk bisa membimbing adik-adik itu ke arah kegiatan-kegiatan yang positif. Kami sempat memberikan saran kepada beberapa teman kepala sekolah SMK bahwa usahakan anak itu ada di sekolah lebih lama. Dibandingkan dia pulang gasi, habis itu pasti tidak nyampe rumah kok. Nah, beredar di jalan itu yang bikin nanti kami terus terang repot. Ada di mana, ada di mana. Kemarin jujur meskipun secara global pandemi itu memberatkan kita, tapi ada untungnya juga. Jadi aktivitas anak yang di luar tidak jelas itu berkurang. Jadi dampak yang tadi kita khawatirkan, mestinya anak-anak tawuran, kemudian kegiatan yang lain itu bisa terminimalisir pada waktu pandemi. Tapi begitu selesai pandemi kan sudah langsung lagi, Pak. Euforia lagi lah, itulah yang seandainya masa kita berharap itu kan enggak. Kita berusaha, oh ya kemarin ada ini, makanya perlamalah anak-anak itu ada di sekolah, aktivitas ekstra, kemudian apapun kegiatannya perbanyaklah di sekolah. Jadi biar nanti dia tidak ada waktu senggangnya di luar. Karena tadi kita tahu bersama bahwa waktu jarak antara sekolah ke rumah dan rumah ke sekolah itu adalah banyak hal yang kita tidak tahu, tidak terpantau. Itulah yang kita khawatirkan nanti terjadi di mana itu. Itulah makanya beberapa teman kepala sekolah sudah berusaha agar banyak kegiatan di sekolah biar nanti anak pulangnya sore sampai
rumah itu mau kemana harus males. Jadi ke rumah pulang ya sudah istirahat. Jadi aktivitasnya di luar yang tadi tidak jelas bisa minimalisir. Gitu, Mbak. Gitu, Bapak. Bapak, kita tahu sendiri bahwa SMA Negeri 3 Semarang itu tempatnya di pusat kota, begitu Bapak. Terus bahkan di depannya aja itu ada pusat perbelanjaan, begitu Bapak. Itu sangat rawan sekali terjadinya penyelewengan ataupun banyak pelajar yang tidak tertib begitu Bapak, membolos ataupun main ke pusat perbelanjaan begitu Bapak. Mungkin bukan hanya pelajar Bapak, tapi mungkin Bapak Ibu guru ya Bapak. Ya, Bapak. Nah ini Bapak, menurut Bapak dan pandangan Bapak itu seperti apa dampaknya? Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Satpol PP ketika menemui kasus yang seperti itu Bapak? Apakah harus dihakimi ataupun harus dinasehati atau nanti dilaporkan ke yang berwajib ataupun bagaimana Bapak selaku sebagai anggota dari Satpol PP itu sendiri Bapak? Bisa dijelaskan lebih detail supaya pelajar itu tahu begitu Bapak? Siap. Memang benar sebenarnya SMA 3 itu kan juga berdirinya sudah lama ya, sejak 1877. Sudah lama sekali. Jadi pada waktu itu, zaman itu pemerintah kan membuat konsep wilayah itu, ini adalah wilayah pendidikan, ini wilayah perkantoran, ini wilayah pemerintahan. Pada waktu itu masih seperti itu Mbak konsepnya, bahwa SMA 3 kita tahu sebenarnya SMA 5. Kan bahwa di sini memang desainnya dulu tadinya adalah kompleks wilayah pendidikan. Tapi seiring berjalannya waktu bahwa perkembangan kota menjadi lebih maju, ada tadi akhirnya berdiri pusat perbelanjaan, pusat hiburan. Kita tahu Jalan Pemuda itu banyak sekali berdiri gedung-gedung perbelanjaan, hiburan dan sebagainya. Makanya sebenarnya tidak menyalahkan dulu konsepnya seperti apa, tapi bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ini. Jadi kami berusaha tadi salah satunya memberikan arahan kepada sekolah untuk lebih memperpanjang waktu di sekolah untuk mengantisipasi ada pergerakan dari siswa-siswa untuk mengakses tempat-tempat tadi perbelanjaan maupun hiburan. Kami juga secara rutin bahkan ada patroli kondisivitas wilayah, kami mendatangi tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan itu untuk memberikan sosialisasi bahwa pada saat jam-jam sekolah itu ada larangan masuk bagi pelajar yang notabene masih melakukan aktivitas sekolah. Tapi juga namanya anaknya ya Mbak, taunya kan yang berseragam saja, yang pihak perusahaan ataupun perbelanjaan begitu itu mereka ganti baju. Kami juga sudah ngasih istilahnya upaya untuk bisa mencegah itu juga gitu kan. Kan pasti tidak serta-merta mereka ganti baju selesai. Pasti dari KTP saja mereka tidak punya. Nah, itu satu-satunya kalau dicurigai pergerakannya masuk ke mall atau ke apa, dari pihak Satpam sudah kita lakukan untuk cek KTP-nya. Kalau tidak punya KTP, hanya kartu pelajar, wah itu pasti disinyalir dia keluar dari sekolah untuk kegiatan yang itulah. Itu kemudian yang untuk tadi teman-teman kami di ASN, Bapak Ibu guru kan memang pada waktu itu beliau-beliau itu mengajar ada jam mengajarnya. Begitu selesai baru jam mengajar itu kan ada jeda waktu lah. Yang itu mungkin harusnya karena masih di sekolah, saya pikir beliau stay di sekolah. Ternyata memanfaatkan waktu itu sambil menunggu jam berikutnya keluar. Dan di tempat perbelanjaan kami sering dengan Satpol PP Kota Semarang itu melaksanakan kegiatan patroli gabungan yang di tempat perbelanjaan itu menemukan bahwa masih berseragam ASN guru ASN itu berkeliaran di jam-jam itulah. Akhirnya ya sudah istilahnya bukan kita tangkap tapi kita bina. Nah, kita cek dulu bahwa yang bersangkutan ASN mana, kemudian instansinya apa, alasan keluarnya apa, kan banyak juga yang diberikan tugas lain. Nah, kita cek surat izinnya seperti apa. Yang jelas kita tidak berusaha untuk tadi memberikan persepsi bahwa Satpol PP itu sangar, Satpol PP itu kejam. Nah, pada waktu ke anak-anak yang sering kita temui ada di luar jam sekolah itu juga kita kumpulkan. Nah, kita
panggil, terutama guru BP ini. Betul. Dan kita bawa ke kantor Satpol dulu, kita data, kita panggil guru BP-nya di sini, Pak, ini anak-anaknya ketahuan kedapatan ada di luar sekolah pada jam sekolah. Ini kami kembalikan lagi ke sekolah untuk bisa dibina lebih lanjut. Tolong jangan diberikan hukuman yang nanti menyebabkan anak-anak itu takut atau tapi yang mendidik. Intinya seperti itu. Jadi kami tidak pernah menangkap, memukuli, apalagi itu tidak pernah dilakukan satu kami. Yang jelas membina, karena kita tahu bahwa anak-anak muda pelajar itu adalah nanti generasi penerus kita. Kalau kita melakukan dengan kekerasan, dampaknya nanti tidak baik ke depan. Jadi kita tadi bersikap humanis. Kita menemukan pelanggaran pada Bapak Ibu ASN, kemudian adik-adik, kita bina, kita laporkan kepada instansi beliau bekerja ataupun anak-anak sekolahnya, kita undang, jadi kita berikan penjelasan ini loh, tolong nanti kita bersama-sama membina adik-adik, kemudian Bapak Ibu guru yang di luar jam itu nanti insya Allah kedepannya tidak melakukannya. Itu salah satu bentuknya. Baik Pak Eko, terima kasih, sangat luar biasa sekali jawabannya. Nah, para Sobat Semaga nih jangan takut lagi sama Satpol PP ya. Nah, Satpol PP itu adalah bagian dari ketentraman begitu. Nah, jadi yang dijelaskan Pak Eko tadi sudah lengkap sekali. Jadi para Sobat Semaga, yang penting terus optimis ya Pak. Sekolahnya yang betul-betul, yang benar-benar. Nah, bagi orang anak-anak yang sering keluar bolos nih, hati-hati ya. Nanti bisa dipanggil orang tuanya. Gitu ya Pak. Oke, baik Bapak. Nah, sekarang perekrutan pegawai Bapak ini dari Satpol PP itu sendiri, program apa yang disiapkan agar lebih banyak generasi muda yang tertarik untuk bergabung di Satpol PP gitu Pak? Karena mungkin kan itu ya Pak, sangat menarik gitu ya Pak. Luar biasa. Sebenarnya kami juga pengen banyak rekrutan, baik itu pegawai di Satpol PP itu dari generasi muda. Nah, kita berupaya nih, salah satu caranya adalah kami merekrut melalui alokasi CPNS. CPNS kita sudah membuka formasi untuk yang di Satpol PP. Biar nanti adik-adik yang pengen bagaimana sih Satpol PP tertarik untuk bekerja di situ. Betul. Cuma ternyata dari pemerintah itu kami punya keterbatasan bahwa undang-undang yang mengatur tentang Satpol PP itu mengharuskan anggota Satpol PP itu harus PNS. Jadi di luar PNS yang kita sering sudah kita dengar sekarang ada P3K, kemudian honorer itu tidak bisa di Satpol PP karena kewenangan kami yang terkait tadi penegakan perda dan perkada dan bersinggungan dengan hukum harus berstatus PNS. Makanya beberapa waktu ke belakang yang tahun 2022, 2021 itu kami hanya dapat formasi CPNS sedikit, hanya 4, 5 dan itu di luar dari kebanyakan peminat kan mesti dari yang sarjana ekonomi, kemudian kesehatan, pendidikan, yang guru-guru itu banyak lah. Itulah sebenarnya yang pengen kita buat nanti ke depannya agar masyarakat tertarik untuk jadi Satpol PP itu tadi kemudahan-kemudahan formasi yang menjadi Satpol PP itu nanti harus bisa seperti apa, itu yang nanti kita sudah mendorong ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai institut atau sekolah kader kami di Kementerian Dalam Negeri. Di IPDN itu sekarang sudah muncul jurusan kepamongprajaan. Nah, jadi tadi yang tadinya banyak teman-teman IPDN yang lulusnya penempatannya tidak bisa di Satpol PP, akhirnya dengan jurusan ini kita diwadahi. Jadi ke depan kita juga pengen ternyata di Satpol PP itu tidak hanya tentang Satpol PP Mbak. Kami ada 3 sosok yang ada di sana, yaitu Satpol PP sendiri, kemudian ada Satlinmas, kalau tahu yang dulu kita mendengar kata Hansip, nah, pertahanan sipil yang seragamnya hijau-hijau itu, sekarang sudah berganti namanya jadi Satlinmas. Satlinmas, Satuan Pelindungan Masyarakat. Kemudian yang terakhir baru bergabung dengan kami di provinsi itu Damkar. Pemadam kebakaran. Kami ada di provinsi Damkar, mungkin
teman-teman sudah terkenal ya, itu lagi viral ya, Mas Blangwir gitu. Ya, itu di TikTok tapi ya betul. Iya betul, itu juga salah satu sahabat kami di Satpol PP. Kami bidang tugasnya ada di tadi tentang Satpol PP, Satlinmas dan juga Damkar. Jadi teman-teman masyarakat, adik-adik yang pengen nanti bisa bekerja di Satpol PP silakan, tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa menjadi bagian dari Satpol PP. Silakan ambil segala jurusan di sekolah. Sekarang kan kayaknya di SMA sudah berkurang sih, jadi harus tetap ke S1 minimal. Jadi silakan nanti adik-adik melanjutkan ke S1, setelah itu bisa melamar CPNS ataupun tadi mendaftar melalui IPDN yang SMA. Jadi nanti ambil jurusan yang Pamokraja. Itulah upaya kami untuk bisa menambah SDM kami yang di sana yang selama 4 tahun kan berkurang. Jadi, karena pensiun pasti. Itu. Baik Pak Eko, ini sebagai pertanyaan terakhir Bapak mengenai motivasi ini Bapak. Nah, pesan Bapak Eko untuk para pelajar SMA khususnya atau SMK sederajat Bapak terkait agar terhindar dari hal-hal negatif begitu Bapak, supaya tidak banyaknya pelajar yang melanggar ketertiban umum begitu Bapak. Baik, Bapak. Sebenarnya ini pesan umum juga yang kita sampaikan ke teman-teman di sekolah bahwa adik-adik pelajar, kita sebagai siswa harus tahu bahwa tugas kita adalah belajar. Jadi cukupi itu dulu, tugas Anda adalah belajar, tidak usah mikirkan hal yang lain. Itu sudah pasti akan dipenuhi oleh orang tua maupun guru yang ada di sekolah. Tugas kalian hanya belajar, menuntut ilmu, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman, jangan melakukan hal-hal yang aneh, gitu kan. Sementara tugas kalian kan hanya belajar. Jika ada nanti ditemukan pelanggaran-pelanggaran, silahkan nanti diserahkan ke kami, Satpol PP dan teman kami di TNI Polri siap mendukung. Kuncinya adalah tadi, hormati orang tua, sayangi guru Anda, insya Allah karir ke depan pasti akan lebih baik. Luar biasa sekali Bapak, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari seorang Pak Eko gitu Bapak. Baik Bapak, tadi sudah membahas tentang begitu banyak topik mengenai pelajar, kemudian tentang stigma masyarakat, kemudian tadi dikenalkan lebih jauh lagi mengenai peran Satpol PP di masyarakat dan juga di lingkungan pendidikan begitu Bapak. Alhamdulillah sekarang kita sudah tahu gitu Pak, ternyata ada outing kelas juga gitu Bapak. Nanti bisa kita komunikasikan kembali Bapak agar peserta didik atau pelajar itu tidak takut lagi tentang Satpol PP dan stigma buruk atau negatif itu bisa terminimalisir seiring berjalannya waktu begitu Bapak. Baik Sobat Semaga, kita akhiri dulu topik kali ini. Kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Nah sebelumnya Bapak kita akan jargon dulu ya Pak. Nanti kalau saya bilang Semaga, saya mau mantun dulu. Oh boleh, silakan Pak. Ini Pak Eko ini luar biasa sekali. Oke. Monggo Bapak. Dikasih cakep gitu ya. Oke, betul Bapak, siap. Boleh. Ada salah satu pantun buat adik-adik Semaga. SMA Negeri 3 ada di Jalan Pemuda. Cakep. Semaga spektakuler jadi tagline-nya. Cakep. Satpol PP Go to School hadir di SMK dan SMA. Cakep. Biar kita semua jadi bahagia. Cakep, ya gitu Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak, kalau saya bilang nanti Semaga, nanti kita bilang spektakuler gitu ya Pak. Iya. Izin, karena kita tadi sudah di awal tahu bahwa sementara untuk kode spektakuler spektakuler gini aja Pak. Oke. Kalau nanti saya bilang Semaga, nanti Bapak bilang spektakuler gitu Pak. Semaga spektakuler. Oke, terima kasih sahabat Semaga. Podcast Optimis akan kembali lagi di pertemuan dengan bintang tamu yang luar biasa sekali. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.